صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم السحاب صلوا على Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Bapak tim penguji dan wali kelas yang saya hormati, berikutnya Pak Muhammad Muzaki ya, Zakin Husen. Zakin Hussein Muzakin ya. Baik Bapak, dalam waktu 30 menit ke depan ya, Bapak akan mengikuti ujian komprehensif terdiri dari 2 topik ya, terkait dengan pengetahuan pedagogik dan profesional ya. Saya bersama Pak Dr. Amir Mukminin, beliau nanti akan menjadi penguji Anda untuk bidang pengetahuan profesional. Baik, sebelum kita mulai Pak Muzaki, Anda dipersilakan untuk membaca beberapa ayat di dalam Al-Quran. Pak Muzaki silakan buka di bagian pertengahan deh. Surat apa, Pak? Al-Quran. Setelah Pak, buka aja biar cepet. Buka aja di tengah, terus baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Sadaqallah. Azim. Allahul Azim. Iya. Bagus sekali bacaannya, cuma masih ada yang miss kayak. Masih ada yang miss nggak tadi bacaannya? Ya Pak, tadi ini kan langsung Ya. tadi Pak. Ada miss di bagian apa tadi? Baik, Pak Muzaki, coba tuliskan ya potongan dari ayat Al-Quran. Ya, tilka ayatul kitabil hakim. Oke Pak, bentar. Tilka ayatul kitabil hakim.
Silakan ditunjukkan. Tilka ayatul kitabil hakim. Oke, terima kasih Pak Muzaki. Baik. Cukup ya. Terima kasih. Baik Pak Muzaki. Saya udah memeriksa LPP Anda. Ini LPP-nya agak beda ya. Saya Diferensiasi, Pak. senang nih kalau beda nih. Oke, kalau melihat ini Pak Muzaki, kompetensi dasar yang ingin dicapai dari satu RPP ini adalah mengerti makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ahad. Ya. Nah, terus ini Pak, kenapa pakai metode ini? Kenapa metodenya ceramah, diskusi, dan demonstrasi, Pak? Itu karena ini Pak ya, saya awalnya itu saya ingin mempraktekkan metode pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi saya menyadari Oke. bahwa setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Coba saya terapkan itu juga baru selama 1 semester ini, Pak. Coba saya mengadopsi dari pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi maka saya buat seperti itu, Pak. Yang pertama itu kan ada untuk ceramah itu saya fokuskan kepada anak auditori, Pak, yang terutama yang memang mereka lebih mudah menerima materi pelajaran itu dalam bentuk suara atau audio. Kemudian untuk yang video itu video interaktif itu juga itu kan ada suaranya, Pak, itu juga anak auditori juga bisa masuk di dalamnya. Kemudian untuk anak yang visual yang biasa menyukai dengan gambar atau sesuatu yang sifatnya bergerak gitu kan, itu juga bisa belajar melalui video interaktif tuh, gitu Pak. Ini kan tadi ceramah dulu, ceramah. Lah, ini kan untuk menyebutkan al-mumit, menyebutkan arti ya, dengan benar. Ini kan dua-duanya indikatornya menunjukkan apa ini? Kok indikatornya agak lain ini? Nah, ini kan indikator ketercapaian kompetensinya ini loh, menyebutkan al-mumit, al-hayy, al-qayyum, al-ahad dengan benar. Yang nomor 2 juga yang menyebutkan arti. Yang ketiga menunjukkan apa ini? Enggak jelas, Pak. Nah, itu loh, kenapa ceramah interaktif tuh buat apa ya? Oke lah audiovisual, anak audi. Terus kenapa pakai ini loh? Kenapa pakai ceramah? Apa yang diceramain, Pak? Ceramah interaktif itu ceramahnya sebenarnya sedikit, Pak, hanya memberikan penguatan penjelasan dari video yang ditampilkan itu maksudnya, Pak. Jadi mengkombinasikan itu, Pak. Enggak, iya, jangan ceramah. Ceramah itu buat menjelaskan sesuatu. Oh, itu, Pak, ya. Untuk yang sifatnya Kalau diskusi buat apa, Mas? Diskusi, Mas. Yang diskusi, Pak. Diskusi apa ini ya? Diskusi kan buat yang selevel biasanya, Mas. Pak Musaki, kalau saya misalnya Mas sama guru ya diskusi. Gimana diskusi itu tentang misalnya sifat Tuhan ya mungkin. Tapi kalau ngajarin anak tentang sekedar menyebutkan al-hayy, kenapa harus diskusi? Diskusi itu untuk ini, Pak, untuk bagaimana mereka memang tahu itu kan ada salah satunya memahami makna itu kan dia bisa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, Pak, mengimplementasikan. Jadi di RPP itu saya itu yang pertama kali yang saya lakukan itu kan saya mempraktekkan metode juga saya keluar kelas itu, Pak, mengajarnya sebentar, Pak, sekitar beberapa menit, sekitar 10 menit, Pak, saya keluar kelas. Kemudian anak mengamati dari dari alam sekitar itu dikaitkan dengan makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, apa yang mereka dapatkan di luar sekolah tadi, ada nggak contoh implementasi yang mereka lihat di luar situ, yang dari alam sekitar itu tadi, di sekitar sekolah. Kemudian selanjutnya, ketika itu sudah masuk ke dalam kelas, kita tampilkan video, itu kan ada gambar, Pak. Ada beberapa gambar, ada tayangan video, ada ada gambar orang meninggal gitu, sedang digotong jenazahnya.
terus kemudian ada orang sakit, terus ada gambar anak yang sedang merapikan tempat tidur. Nah, jadi yang didiskusikan itu, Pak. Jadi itu apa gitu kan? Apa kaitannya dengan makna Asmaul Husna, pelajaran kita yang kita pelajari dengan gambar-gambar tersebut ataupun sesuatu yang dilihat oleh anak itu di lingkungan tadi itu, Pak. Itu yang didiskusikan, Pak. Oke, berarti ini lebih ke yang maknanya ya. Iya. Bermakna, Pak. Bisa Bapak terus untuk mentransfer sekedar indikator kan, indikatornya kan ada 3 ini Mas. Itu yang menyebutkan al-mumit, menyebutkan arti, itu pakai metode apa? Kalau Kan itu nggak mungkin tiba-tiba langsung dibawa keluar kan. Mesti kan dipahami dulu cara penyebutannya kan gitu. Kalau di SD ya biasanya kan. Tahu dulu artinya, baru nanti step ketiga baru boleh dibawa jalan-jalan di sekitar. itu Ya di kan luar gitu. yang pertama tadi itu, Pak, itu di awal pembelajaran, Pak. Di awal pembelajaran itu kan setelah membaca doa, kemudian ada ice breaking biasanya saya, Pak. Kemudian saya tanya pengetahuan awal siswa untuk menggali itu, apakah dia sudah tahu dengan pembelajaran yang saat ini akan dilakukan. Mereka pernah mendengar, apalagi mereka juga sering itu membaca Asmaul Husna kan, beberapa anak gitu. Jadi apakah mereka sudah tahu ada kaitannya enggak dengan biasanya saya tanya seperti ini, anak-anak, kalian tahu Asmaul Husna? Tahu, Pak, gitu kan. Ada berapa Asmaul Husna? 99, biasanya anak menjawab. Nah, kalau Asmaul Husna Al-Mumit, kalian ada yang tahu? Nah, 1-2 Pak yang tahu. Kalau Al-Hayyu, Al-Hayyu mereka karena anak-anak memang tidak bisa bahasa Arab, kalau Al-Hayyu memang mereka agak susah. Gini loh Mas, maksudnya untuk indikator pencapaian kompetensi kan tadi ini kan itu ketinggian mungkin enggak. Ini kan kalau dilihat dari sini kan menyebutkan al-mumit. Nah, maksud saya metode Anda mengajarkan bagaimana siswa itu bisa menyebutkan dengan baik dan benar, menyebutkan artinya, loh. Gitu loh, Mas. Oh gitu, Karena Pak. ini ditulis di indikator pencapaian kompetensi, ciri-cirinya itu. Nah, bagaimana kemudian ini bisa mereka capai, ya, bisa menyebut dengan benar, kan mungkin penyebutannya selama ini eh, belum benar ya. Dengan pengulangan, Kemudian Pak. arti sebenarnya ini, Saya mencontohkan nah itu. ya ditulis, Oh gitu, Pak ya. metodenya, metode pengulangan gitu loh, Oh iya, Pak. drill, Kurang, Pak. itu, itu Itu nggak saya usah muluk, saya gitu satu loh saya maksudnya. tulis, Pak. Ini metode pengulangan tuh, Pak ya. Ya. Nah kalau lah Mas, sepertinya Mas paham tentang teori belajar ya. Nah Mas itu di sini lebih banyak menggunakan teori belajar apa? Kalau dilihat dari RPPSA sebetulnya teori belajarnya itu kadang saya bingung juga, Pak, menentukan di mana posisinya karena nampaknya ada bersinggungan antara teori belajar yang satu dengan yang lain. Terus kalau saya Ya, lihat yang itu ada apa yang ada? lebih ke Hmm, konstruktivistik, Pak, kemungkinan, Pak. Insya Allah. gitu. Insya Allah. Iya, iya, Mas. Tapi sebenarnya combine lah, combine. Iya, combine, Pak. Iya, untuk Kemarin juga iya, kognitivis juga bisa karena ini tidak konstruktivis itu lebih sebenarnya lebih pada bagaimana kita mengajar anak yang sudah mandiri, Mas, yang sudah punya pengetahuan. Nah, kalau anak-anak di dusun, bisa ngajar di mana nih? saya Rantau panjang ya? ya, di Rantau Panjang saya SD model, Pak. Ada model apa, Mas? Maksudnya SD model, jadi kepala sekolah tuh menuntut istilahnya kita nih sebagai guru-gurunya juga harus menggunakan sesuatu yang lebih daripada SD yang lain gitu. Jadi saya beranikan diri untuk mencoba, Pak. Salah satunya melalui Ya, RPP. boleh sih sebenarnya, tapi maksud saya mungkin eh, tetap saja melihat kemandirian anak itu. Artinya kan tidak mungkin serta-merta di kelas 5 itu tiba-tiba konstruktivis. Karena konstruktivis itu kan lebih pada pembelajaran yang sifatnya student center ya, kolaboratif. Jadi menuntut anak-anak yang sudah mandiri sebenarnya, Mas. Jadi kalau kita ini kan harus combine beberapa teori belajar dalam satu RPP.
Ada masanya kita konstruktivis ketika anak itu sudah mandiri, sudah paham tentang definisi, tidak lagi bermain di definisi, sudah paham, dia tinggal apa namanya memahami makna. Jadi di pemaknaan itu baru kita belajar konstruktivis ya. Misalnya dengan membawa mereka keluar gitu loh. Ya itu tadi Tapi itu pun sumber di sini disebut nggak Mas? disebut Pak, membawa anak keluar ada Pak di dalam pembelajaran. Nah ini lingkungan sekitar sekolah. Iya, di lingkungan sekolah saja Pak, karena faktor apa ini Pak? Nah, kalau di lingkungan sekitar sekolah, al-hay itu apa? Suruh lihat Al apa Mas? Alhai itu kebetulan kemarin itu apa Pak? Alhai kan ada pohon mati Pak, itu ada anak menemukan. Nah, itu ada batang mati, terus ada hewan mati Pak di luar sekolah. Nah, ini menunjukkan Oh bahwa gitu. Allah itu maha mematikan. Oke, nanti. Bisa kok Pak anak-anak itu menemukan, walaupun tidak semua anak, tapi ada beberapa yang bisa. Mas ini link videonya apa isinya Mas? Link video saya Pak, bikin media pembelajaran itu Pak. Link yang di isinya apa? Isinya tentang apa Pak? Tentang materi Pak. Nggak usah materi sebenarnya kalau untuk ngajarin anak-anak tentang al-mumit, al-hayy, al-qayyum, itu sangat terbuka sumber belajarnya di media, di apa Iya namanya, Pak, di itu kalau yang di warnet ya. nanti saya matchkan lagi Pak. Berarti memang apa Pak? Iyalah, Boleh bertanya Pak? diuji ini sekarang nggak boleh nanya. Oke Pak, Nah siap. nanti gini loh, Mas, kalau kaitannya dengan ini kan harus katanya sekolah model, dan kan harus di-pack pakainya kan, technological pedagogical content. Paling tidak karakteristik teknologi harus kerasa loh di RPP-nya. Kerasanya itu ketika misalnya Mas pertama itu oke ya buat video, sip itu, punya link YouTube. Tapi juga link-link account YouTube, Instagram yang apa namanya tentang keislaman itu juga harus ada, di antaranya nanti ada linknya yang terkait dengan bagaimana model-model memahamkan anak tentang al-mumit, al-hayy, al-qayyum, al-ahad secara lebih detail, sebab kalau di lingkungan sekolah itu sangat terbatas. Ya kan tidak setiap hari ada pohon mati, ya kan? Iya Tidak Pak, setiap betul hari Pak. ada al-qayyum, apa namanya bagaimana menjelaskan tentang al-ahad ya, al-ahad ya. Itu kan harus misalnya video-video tentang eh, apa namanya? Kematian Pak, misalkan apa gitu Pak ya. Ya, tentang keesaan Tuhan misalnya Keesaan kan, Tuhan, gitu loh. kematian, Tentang alam ya kan gitu. kehidupan. Tentang kehidupan ini lebih banyak fitur-fitur yang ada di internet gitu. Jadi lebih kerasa gitu, lebih kerasa teknologikal, pedagogical content, apa namanya, knowledge-nya gitu. Oke ya? Oke Pak. Itu Oke memang ya. Tapi saya senang Mas ini karena berhasil keluar dari eh, yang lain, karena yang lain itu semuanya saya apa namanya ya terlalu apa namanya project base ya, beda sendiri ya. senang tantangan Pak. Iya, betul. Oke. Itulah Mas. Terus untuk critical thinking Mas, untuk no. Nah, ini kan di sini ada juga, kayaknya ada juga yang sifatnya yang Mas sebut tadi sebagai apa namanya critical thinking. Bagaimana Anda melatih anak itu berpikir kritis kaitannya dengan host Mas? Melatih anak berpikir kritis itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan. Salah satunya itu Pak ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut mereka untuk berpikir gitu Pak. Bukan hanya pertanyaan yang sifatnya hafalan. Gitu kan. Misalnya mengapa Hmm. gitu kan. Nah, untuk materi ini Mas, bagaimana Anda mengajarkan anak-anak itu berpikir kritis gitu? Nah, mesti benar ini, takut salah kritisnya nih Mas. Coba Iya. Mas tunjukkan di sini bahwa di sini ada Mas menggiring apa namanya anak-anak itu berpikir kritis. Untuk anak berpikir kritis itu Pak, misalnya melalui tadi tayangan video gitu. Misalkan saya tayangkan video, ada sebuah gambar gitu kan. Ada orang apa namanya? Ada orang sedang diinfus gitu kan. Kok kaitannya dengan Al-Hayu gitu kan. Mereka berpikir apa kaitan Al-Hayu dengan orang diinfus.
beberapa anak bisa menjawab Pak, sudah saya praktekkan, cuma memang tidak banyak. Ya, mereka bisa menjawab, oh itu Pak, itu orang sedang itu Pak, sedang berusaha agar mereka sehat Pak. Sehat kan bagian dari ini Pak, bagian dari al-hayu untuk mencari kehidupan gitu Pak. Apakah itu seperti itu Pak? Salah satunya gitu Pak. Agar mereka mau Gitu. berpikir itu Pak. Mm-mm. Iya, tapi mesti hati-hati loh Mas ini. Karena kalau Mas salah mencontohkan dan contohkan dengan yang hidup, ya, yang apa namanya, mencontohkan dengan manusia, ini efeknya ke teologi loh Mas. Waduh, ngeri Pak ya. Ya, Udah ngeri mending sih. contohnya yang oh, alam ya, yang ke Alam saja Pak manusia ya. gitu. Jadi ya gitu loh. Kalau Al-Qayyum, Al-Hayyu hidup ya, Al-Qayyum Al-Qayyum mah artinya mandiri Pak, mah berdiri sendiri. berdiri Itu biasanya kalau sendiri. apanya saya ini Pak, saya aplikasikan dengan ini kegiatan dia sehari-hari. Apakah ada sesuatu yang sudah kamu lakukan di rumah yang berhubungan dengan Al-Qayyum? Itu mereka berpikir Pak. Dan sudah saya suruh membuat ini Pak. Salah satunya masuk dalam TikTok gitu kan. Itu saya suruh membuat video dan beberapa video sudah banyak anak yang mengumpulkan Pak. Itu saya suruh videokan kegiatan mereka sehari-hari yang berhubungan dengan Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, jadi mereka ada yang sholat, ada Oke, yang yang mengaji, yang gemuruh. Mas sebut sebagai demonstrasi ini ya, didemonstrasikan di kelas ya. Iya, Ya gitu loh Mas, untuk karena ini kan kaitannya dengan Tuhan ya. Mesti apa kreatif ya? ya. eh, nah, kalau ini digiring ke critical thinking kan anak bisa aja bertanya gitu kan. Kenapa Tuhan satu? Kan mesti jawaban Mas harus juga bagus kan. Hmm, Kenapa ini apa namanya? Kenapa, apakah Tuhan itu tidak akan mati itu kan? Ada Pak, ada Itu anak kan ya, bertanya seperti seperti itu itu kan. Pak. Ada Pak, Artinya memang mereka digiring untuk bertanya kritis tetapi tetap dikawal untuk tetap berada di jalurnya. teologi ideologi yang benar. Kalau makanya tuh dosennya mesti profesional dan kompeten sebab kalau enggak nanti ideologi anak yang jadi korban ya. Bisa ngarah ke ateis nanti Pak. Iya, saya kira itu ya. Poin saya adalah Mas mesti mencoba untuk memahami ya eh, perkembangan anak ya. Yang tahu peta di kelas kan Mas ya. Jadi memang saya setuju kalau misalnya Mas apa namanya ya dalam mengajar tuh memahami potensi masing-masing ya tingkat belajar anak itu dan kemudian baru memilih teori belajar yang akan diterapkan. Jadi tidak bisa konstruktivis MC ya kita juga harus berbehavioris kognitif dan humanis dalam mengajar dan ada porsi-porsi untuk itu tergantung level belajar anak gitu kan. Itu jadi itu penting kaitannya dengan memilih metode dan strategi pembelajaran. Demikian juga teknologi. Jadi eh, kalau sekolah model ya, sekolah percontohan ya tadi, apa? Sekolah unggul ya, Katanya mesti begitu Pak. ketara itu, ya mesti kelihatan teknologi, feedbacknya ya. Teknologi itu artinya kan segala sesuatu yang bisa memudahkan anak-anak belajar dan sumber belajaran ini sangat banyak dan memang harus kelihatan di RPP itu bahwa Mas itu sudah masuk ke dunia global gitu untuk mengajar membawanya ke RPP itu gitu. Oke ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, lebih dalam ya, lebih dalam nanti ke Pak Amir tentang apa namanya karena ini kan mengajarkan tentang sifat Tuhan ini penting ya, penting secara profesional. Silakan Pak Amir. Silakan Baik, giliran Pak Amir. baik siap Pak Dr. Jamal. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebentar ya Pak Zaki ya. Saya Ya ini Pak. sambil nge-zoom di dua laptop.
Baik, mohon maaf Pak Zaki sudah menunggu. Terima kasih Pak Zaki. Ya Pak, nggak apa-apa. Baik, Pak Zaki, tadi menarik ya perbincangannya dengan Pak Jamal ya. Ya Pak. Jadi Pak Zaki luar biasa dan suka tantangan. Jadi cocok nih PPG ini untuk Pak Zaki ini kan. PPG Ya, kan Pak. tantangan terus tuh. Kebetulan ada 2 tantangan Pak ini Pak bersamaan. Apa itu? Ikut guru penggerak Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Satu guru penggerak, satu PPG, luar biasa Pak. Tinggal 2 Pak minggu lagi Zaki, selesai Pak. iya, baik. Alhamdulillah, semoga dipermudah semua urusannya ya Pak Zaki. Pak Zaki, izin Pak Zaki tadi berarti tentang Asmaul Husna ya. Iya Pak. Di kelas berapa itu Pak Zaki? Kelas 5 Pak. Wah, ini menarik nih. 5. Jadi Pak Zaki memang di MI ya? Atau di SD? Di SD Oh, Pak. sorry, di SD ya? Ya, Di SD. baik. PAI ya. Ya. Di SD ya Pak. Di SD mana tadi Pak Zaki? Di SD Negeri 23/6 Rantau Panjang, Kecamatan Tabir. Tabir. Di provinsi mana itu? Jambi ya? Merangin Mbak, masih Merangin Mbak. Oh, Kabupaten Merangin, Tabir. Merangin, Luar di biasa. Tabir. Dan saya dengar tadi sekolah ini ya, sekolah unggulan ya? Iya Pak, sekolah unggul Pak. Sekolah model Pak. Baik, baik Pak Zaki. Nah, yang dipelajari dari Asmaul Husna itu ada spesifikasinya terkait dengan tidak mungkin 99-nya kan ya? Enggak Pak. Ada berapa ini? Berapa asma? Yang apa maksudnya? Yang dipelajari ada 4 Pak di kelas 5 Pak. Halo Pak. Baik Pak Zaki. Ya, kita lanjutkan Pak Zaki. Iya Pak. Ya, tadi kan menarik ya, sudah disinggung oleh Pak Jamal juga terkait dengan bagaimana cara Pak Zaki mengenalkan Asmaul Husna itu ya Iya. pada peserta didik. Saya dengar tadi Pak Zaki buat video sendiri ya terkait dengan Asmaul Husna ini, materi Asmaul Husna. Iya, yang di medianya Pak. Medianya modul Oh, jadi buat sendiri. tugas 9 kemarin. Iya. Oh gitu. Tugas berapa? Di videonya bagaimana Pak Zaki menyampaikan materi itu? Hanya Nah, pengertiannya saja atau seperti apa? hanya pengertian saja dan contoh implementasi yang biasa dilakukan sehari-hari Pak, dengan diikuti oleh gambar-gambar yang menjelaskan dari istilahnya untuk mempermudah anak-anak memahami apa namanya makna dari Asmaul Husna tersebut. Cuma karena memang itu memang direncanakan dalam durasi waktu yang sangat terbatas 4 menit Pak. Jadi memang materinya dipadatkan Pak. Sebetulnya saya juga seperti yang Pak Jamal tadi usulkan itu juga sangat bagus, misalkan dengan materi yang lain, tapi memang sepertinya RPP-nya harus saya rubah Pak. Jadi membutuhkan waktu, seperti misalnya saya pernah mengajar itu kan di materi yang lain gitu kan, dengan model video seperti itu tetap patuh pada orang tua, ternyata meleset dari rencana RPP Pak. Iya. Baik Pak Zaki, selain menggunakan video, bagaimana cara Pak Zaki menyampaikan materi tersebut Pak Zaki agar mudah dipahami oleh anak kelas 5 SD? Biasanya saya ini Pak menggunakan pembelajaran bermakna gitu Pak. Pembelajaran bermakna dalam artian bagaimana anak itu bisa mengaitkan antara materi yang ada dengan pengetahuan dia yang sebelumnya, kemudian mengaitkan dengan materi yang sedang kita pelajari saat ini, dan kemudian dia bisa apa namanya mengaitkannya juga dengan apa namanya aktivitas atau kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan Asmaul Husna tersebut, biasanya dengan tanya jawab gitu Pak. Kadang-kadang saya menyampaikan menggunakan sebuah narasi atau membuat
kalimat-kalimat pendek, misalnya contohnya seperti ini, anak-anak kalian punya hewan peliharaan di rumah? Punya, Pak. Apa yang kamu punya? Misalnya, saya punya kelinci, Pak. Terus kamu kelinci itu agar tetap kamu rawat dengan baik, ya Pak, saya kasih makan. Berarti biar apa kamu kasih makan? Biar apa, sehat Pak dan hidup. Itu berarti kan ada kaitannya dengan Asmaul Husna anak-anak. Itu berarti kaitan Asmaul Husna dengan apa itu? Maha hidup Pak, Al Hayyu. Langsung dia seperti itu Pak. Biar agak lebih mudah mengingat. Itu salah satunya. Gitu. Baik, baik. Jadi disampaikan seperti itu ya Pak Zaki ya. Iya Pak. Biar Pak lebih Zaki, jelas, ini Pak. terkait dengan ya pembelajaran bermakna. Untuk anak usia sekolah dasar itu kan salah satu ciri pembelajaran yang bermakna itu adalah mengaktifkan semua panca indera dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu akan semakin bermakna jika semua indera itu terlibat. Bukan hanya indera pendengaran, penglihatan, tetapi juga peraba, ya, indera penciuman, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa ya proses pembelajaran yang bisa mengaktifkan semua indera sehingga pembelajaran itu bisa disimpan di memori jangka panjang, bukan sekadar pengertian-pengertian saja terkait dengan Asmaul Husna ini, Pak Zaki. Silakan. Iya, kalau untuk apa namanya Pak, untuk agar anak itu lebih mengingat dalam memori yang panjang, tentunya kalau hanya sekedar ucapan gitu Pak, atau misalkan menggunakan metode ceramah, tentu anak itu hanya mengingatnya sekilas. Nah, tapi ketika kita pengen melaksanakan atau agar anak itu memang bisa mememorinya dalam waktu yang cukup lama, dapat mengingatnya, salah satunya yaitu dengan cara menggunakan tayangan audio visual, Pak. Jadi mereka lebih melihat gambarannya. Dan selain itu juga menggunakan pengalaman langsung, Pak. Pengalaman langsung yang saya saya arahkan mereka untuk mengaitkan Asmaul Husna itu dengan kegiatan mereka sehari-hari. Al-Hayyu itu apa? Apa yang mereka lakukan dengan Al-Hayyu? Apa yang mereka lakukan sebagai bentuk keyakinan terhadap Al-Mumit? Apa yang sudah mereka lakukan terhadap bentuk keyakinan Al-Qayyum dan Al-Ahad? Apakah mereka sudah melaksanakannya semua gitu? Jadi itu salah satu agar memori mereka lebih ingat, Pak. Terus kemudian seperti yang sudah tadi ditanyakan Pak Jamal, itu salah satunya adalah saya Pak, menugaskan itu video Pak dalam waktu durasi 2 minggu, lumayan lama. Itu video kegiatan anak-anak yang berhubungan dengan Asmaul Husna. Itu sudah saya praktekkan Pak, sudah pernah saya praktekkan, dan memang ternyata anak itu bisa Pak. Kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan, aduh anak itu berat. Memang tidak semuanya, tapi setidaknya saya berusaha untuk memberikan pengalaman yang berbeda agar mereka ingat dengan Asmaul Husna tersebut dengan cara yang berbeda gitu. Baik, siap. Baik Pak Zaki, terakhir Pak Zaki, apakah dalam melakukan proses penilaian Pak Zaki mengintegrasikan teknologi dalam penilaian ya, atau manual begitu penilaiannya? Kalau penilaian di kelas cenderung manual Pak. Kalau di kelas manual Pak. Karena anak-anak masih SD dan tidak diperbolehkan menggunakan gadget. Tetapi untuk penugasan di rumah PR saya menggunakan Google Form dan kadang menggunakan aplikasi Quizzes Pak. Kalau mungkin untuk membantu tapi sifatnya satu arah Pak di dalam kelas, itu saya tampilkan aplikasi Quizzes Pak. Kalau misalkan dalam evaluasi atau tes gitu kan. Nah, misalkan latihan soal itu saya tampilkan aplikasi Quizzes. Di soal jadi itu dijawab bersama begitu Quizzesnya? Tetap dijawab kalau yang di dalam kelas Pak. Itu Quizzes itu hanya sebagai media saja penyampai pesan gitu. Jadi ditampilkan, nanti anak menjawab di buku Pak. Karena masih anak SD. Tapi untuk penugasan di rumah mereka langsung menggunakan gadget yang mereka miliki atau punya orang tuanya gitu Pak. Nah, untuk RPP ini Pak Zaki ada yang seperti itu, melakukan evaluasi menggunakan Quizzes atau Google Form gitu, ada? Kurang Pak, masih Pak. Memang sudah saya laksanakan Pak. Pak Zaki, memang betul, cuman belum ada tuh Pak.
Ya, Pak Zaki, salah satu poin plus itu ketika nanti ujian PPL dan ujian UKIN ya, Pak Zaki, itu adalah mengintegrasikan teknologi, baik itu dalam proses pembelajarannya maupun evaluasi. Nah, kalau Pak Zaki sudah terbiasa membuat quizzes, pakai Woodwall atau aplikasi lain seperti Educandy dan lain-lain, nah silakan Pak Zaki integrasikan di dalam RPP-nya. Jadi di RPP 1 penilaiannya meskipun faktanya masih kita menggunakan penilaian manual ya, karena anak-anak nggak bisa bawa gadget ke sekolah kan ya. Tapi setidaknya untuk evaluasi ataupun tugas itu bisa diberikan menggunakan quizzes, Wordwall atau aplikasi sejenis. Ini untuk menambah poin plus dari RPP Pak Zaki ya. Oke, Pak. Jadi itu catatan saya ya. Sepertinya mungkin di LKPD itu ada, Pak. Sepertinya. Nggak bisa lupa juga sudah satu sebelum. Ya, bisa itu terintegrasi dengan LKPD, bisa itu terintegrasi dengan evaluasi lainnya. Intinya menggunakan teknologi begitu ya, Pak Zaki. Iya, terima kasih. Agar nanti nilai Pak Zaki lebih bisa maksimal dalam proses penilaian di PPL dan di uji UKIN nanti ya, Pak Zaki ya. Baik, terima kasih Pak Zaki. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya. Saya kembalikan ke penguji 1. Bapak Dr. Jamaluddin, MPD. Pada Pak Jamal, saya persilakan. Terima kasih Pak Amir. Oke, Pak Zaki, demikian tadi prosesi ujian komprehensif kita. Tentu ini tidak hanya sekedar ujian tentunya, tetapi juga beberapa masukan untuk perbaikan ke depan. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Silakan di stop recording. Silakan. Jangan lupa Pak Zaki. Sudah nih Pak ya? Sudah Pak Zaki.